Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia seorang yang sangat membenarkan, mencintai kebenaran, dan seorang nabi. Jadi sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Jadi seolah-olah Allah mengatakan apa, Bu? Ceritakan tentang Idris ini. Nah, ciri Nabi Idris ini apa kata Allah, Pak? Mencintai kebenaran. Dia mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Kalau sekarang ini, Pak, salah satu tanda hari kiamat itu adalah sulitnya kita menemukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita ingat, apakah baru sekarang terjadi? Rasulullah pernah mengatakan, Bu, jarak antara aku dan hari kiamat sedekat 2 jari ini. Kalau kita hitung usia Rasulullah sampai hari ini baru 1,5 hari, Pak. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sampai hari ini 1500 tahun Rasulullah dari mulai lahir sampai sekarang. Kita tidak hitung hijrah dari Rasulullah lahir. 1500 tahun lebih kurang, berarti baru 1,5 hari. Nabi Adam 1 jam di surga sama dengan 83 tahun. Nah, jadi itu, Pak. Jadi Nabi Idris ini dipuji Allah karena mencintai kebenaran. Kemudian wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kalau dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada kisah tentang pertemanan antara malaikat Israil dengan Idris. Itu kita dapatkan di kitab lain. Tapi kalau di kitab Qisasul Anbiya, maksud dari ayat ini apa, Pak? Malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris itu di langit ke-4. Jadi dibawa dulu oleh Jibril ke atas sampai di langit ke-4, dicabut. Itu maksudnya dia diangkat ke derajat yang tinggi. Tapi kalau dalam riwayat lain itu nanti akan berbeda. Nah, kita ketahui dulu, Pak, kita kenalan dulu nih. Nabi Idris ini keturunan ke-6, anak dari Qabil dan Iklimah. Jadi dia ini anak dari pernikahan antara Qabil dan Iklimah. Qabil mendapatkan Iklimah lewat pembunuhan, Pak. Karena dia tidak senang dengan Habil. Habil itu lebih kuat daripada Qabil. Tetapi ketika dia dibunuh, apa kata lain basatta yadaka? Kau bunuh aku tidak akan melayangkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi dia tidak mau melawannya. Nah, kemudian, Pak, tugas Nabi Idris ini dapat wahyunya umur berapa, Bu? 82 tahun, Pak. Artinya tidak ada batas usia untuk kita mendapatkan ilmu. Nah, 82 tahun baru dapat wahyu. Apa kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Idris? Manusia pertama yang pandai baca tulis pertama, Pak. Makanya wahyu yang pertama diberikan ke Rasulullah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Mengajarkan lewat pena, baca tulis. Ahli-ahli sejarah tidak pernah tahu bentuk dinosaurus, Pak. Dikumpulkannya tulangnya, tidur bawa pena semua itu, Pak. Jadi kadang Allah ini mengajarkan kita lewat perantara pena. Karena rajin menulis, terbayang langsung bentuknya, Pak, langsung lukis. Itu, Pak, baca tulis. Nah, kemudian ada pengetahuan lain yang diberikan Allah, Pak, kelebihannya. Bisa merawat kuda, ilmu perbintangan, ilmu berhitung, yang dikenal sekarang dengan matematika. Jadi multi talent nih, Bu. Artinya orang sebetulnya sudah diberikan Allah kelebihan masing-masing yang tidak diberikan kepada orang lain. Masing-masing kita nih, Pak, Bu, sempat tahu kita apa yang menjadi kelebihan kita, kita akan berhasil, Pak. Karena kita akan ikhlas ngerjakannya, karena kita suka dengan bidang itu. Kemudian, Pak, gelar dari Nabi Idris ini Asadul Usud, artinya singa. Singa ini, Bu, yang diambil kenapa digelari singa itu, Pak? Singa itu kuat, berani, dan percaya diri. Yang lainnya jangan diambil. Jangan nanti dibilang orang, tidak tahu Ustaz sifat singa itu. Tahu, Pak, singa ini jangan diikut semuanya, Pak. Dia 3 ini aja yang boleh diikut.
Jangan bapak dibilang orang, bapak ini macam singa, bangga bapak pak. Karena takutnya yang di luar 3 ini pak, singa yang cari makan kan betina bu. Jadi siapa bapak yang tidak kerja, istri yang kerja, singa lah bapak tuh. Janganlah bangga. Saya ini Ustadz, banyak orang manggil saya singa, bangga kita pak. Singa tidur 20 jam sehari ya, singa lah tuh. Kalau bapak punya anak tidurnya, ya singa kau nih. Anak bangga lah. Padahal pemalas, 20 jam tidur 1 hari singa jantan. Yang cari makan singa betina. Cuman yang diambil itu 3 di atasnya tuh pak, yaitu kuat, berani, dan percaya diri. Itu singa. Tidak semua sifat dia. Jadi apa yang dibilang orang itu pak ya, kadang kita bisa mengambil ibrah dari kehidupan hewan. Itu memang betul. Karena di hewan ini banyak kita temukan diri kita pak. Banyak kita temukan diri kita di hewan itu. Semut hitam, tidak pernah ada yang jalan mundur. 2 jam kita halang-halang, dia jalan, tetap dia akan maju ke depan. Seharusnya macam itulah kita. Jangan putus asa. Tidak berhasil sini, coba jalan ini, coba jalan ini. Cobalah tes nanti. Kalau ada semut hitam, kau tidak malu lah bapak depan cucu ya pak ya. Cobalah buat. Ngapa tuh? Ya, membuktikan kata Ustaz Nazril nih betul semua. Memang itu dia pak. Memang itulah. Nah kemudian pak, dia inilah di riwayat ini yang ada cuman bu, Nabi Idris inilah yang pertama melihat surga dan neraka. Jadi tidak tanggung-tanggung sahabat Nabi Idris ini dalam riwayat lain bu, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel di dalam riwayat pertama datang kepada Nabi Idris, kemudian kata Nabi Idris, boleh enggak ajak aku jalan-jalan melihat surga? Aku mohon dulu kepada Allah. Allah kasih izin pak, pergilah, bawalah tengok. Baru bu, melihat surga itu langsung pingsan Nabi Idris karena takjub akan keindahannya. Nah makanya Nabi Idris pingsan melihat, wah begitu indahnya surga itu. Ya sedangkan yang semiskin-miskinnya udah semewah-mewahnya pak. Nah kemudian apa kata Nabi Idris? Aku sudah melihat keindahan surga, ajak aku ke neraka. Belum pula sampai ke neraka, Nabi Idris langsung pingsan pula. Jadi pingsan ini pun ada 2, karena bahagia, karena menderita. Begitu juga dengan nangis, ada nangis bahagia, ada nangis menderita. Membedakan air mata kan udah tahu pak ya. Kalau nangis bahagia dingin, kalau nangis sedih takut panas. Jadi kalau ada ibu yang kematian suami nangis, jangan langsung percaya, rasa dulu air matanya. Kalau pasti rasa dingin, kok bahagia kakak abang mati ya kak. Enggak, udah ketahuan langsung tuh pak. Cuma kebanyakan itu bukan di ibu, bawa bapak bu. Nangis pas cupika-cupiki pak, dingin air mata bapak ini. Bahagia dia berarti itu pak. Kemudian begitu melihat neraka, sedangkan seringan-ringan azab neraka pak, kita tahu dari apa yang disampaikan Rasulullah tentang pamannya Abu Thalib. Abu Thalib jasanya banyak terhadap Islam, sayang kepada Rasulullah, banyak membantu dakwah Rasulullah, tapi akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Rasulullah mencoba memintakan ampun kepada Allah. Allah menegur Rasulullah. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun itu kerabatnya sendiri. Jadi tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Kalau bukan karena aku, pamanku ini diletakkan di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, pamanku ini ditempatkan di neraka yang paling ringan, yaitu dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah azab paling ringan. Apa enggak pingsan Nabi Idris jadinya pak? Kemudian pak, aku betul-betul takut sekali dengan azab Allah ini. Mudah-mudahan iman aku semakin tebal karenanya. Nah itulah Nabi Idris jadi kuat dia beribadah itu pak. Makin menambah ibadahnya. Nah informasinya kita udah tahu, tentu juga akan menguatkan kita untuk beribadah. Jadi Nabi Idris karena dia udah tahu, secara duniawi Nabi Idris itu kuat, secara ukhrawi dia juga kuat.
Jadi ini komplit Bu. Pencariannya banyak, dia pintar, dia menjahit, tetapi juga ibadah dia kuat. Kalau kita Pak ibadah kuat, dunia terlupa. Dunia kuat, akhirat pula terlupa. Nah jadi Pak, di sini tidak ada sambungan malaikat Israel itu tinggal di surga, itu tidak ada sambungan ke sana. Nah setelah itu Pak, mulai malaikat Israel datang lagi kepada Nabi Idris dalam bentuk manusia, bertamu ke rumah Nabi Idris, tetapi asal disuguhi makanan tidak mau. Artinya Nabi Idris juga tidak tahu bahwa yang datang ini malaikat. 4 hari bersama Nabi Idris, akhirnya Nabi Idris curiga, siapa kau ini sebetulnya nih? Aku Israel. Lo 4 hari kau sama aku, kapan kau nyabut nyawa orang? Itu mudah bagi aku. Mudah bagi Pak. Maka bisa orang mati serentak kadang Pak ya. Terjadi bencana, janganlah kita bayangkan deh sibuk betul lah malaikat, ambil situ lari itu. Nggak bisa kita artikan macam itu Pak. Mudah bagi aku, kata Israel. Kemudian setelah puas berkeliling Pak, kemudian Nabi Idris ini mengatakan kepada malaikat maut ini, aku ingin menghabiskan malam-malamku untuk beribadah kepada Allah. Jadi rupanya malaikat Israel ini datang karena kerinduannya kepada Nabi Idris. Nah Nabi Idris inilah Pak yang akhirnya anak cucu Adam yang mulai membelot-belot yang kajian kita sebelumnya. Waktu zaman Nabi Syed tersebar zina, nyanyian, itulah yang didakwahi oleh Nabi Idris. Nah kebetulan dia punya ekonomi yang kuat, agak lebih mudah untuk mengajak orang.